Halo teman-teman semua, selamat datang ya di podcast kami. Hari ini kami akan membahas tentang permasalahan sumber air bersih. Namun sebelum itu, kami akan berkenalan dahulu. Nama saya adalah Michael Sebastian. Lalu di sini ada ketiga rekan saya, ada William Salim, lalu ada Vivian Daily, dan juga ada Regina Eileen. Zaman sekarang, itu masih ada loh negara-negara yang masih susah untuk mendapatkan sumber air bersih. Tidak terkecuali juga di beberapa wilayah di Indonesia. Nah, jadi untuk topik kami pada hari ini, kami akan membahas mengenai air bersih. Sebenarnya pengertian dari air yang layak dan juga aman itu seperti apa sih, William? Oke, jadi secara global menurut WHO itu ya, air itu dapat kita sebut aman, sebenarnya dapat dilihat dari tiga hal. Yang pertama itu dari segi fisikanya, yang kedua dari segi kimia, dan yang ketiga dari segi biologinya. Dari segi fisikanya itu kita dapat mengamati warna, bau, dan juga kejernihan airnya. Dari segi kimianya ini agak sulit ya, karena kita tuh harus tes langsung di lab atau dengan kit water test yang sudah berstandar. Yang dilihat di sini itu adalah ada tidaknya senyawa kimia berbahaya yang terdapat dalam air dan apakah kondisi dalam air memenuhi standar air yang dapat digunakan. Terakhir dari segi biologinya itu ada tidaknya kuman, bakteri, dan atau parasit di dalam air tersebut. Nah, apabila ketiga hal ini dapat terpenuhi, barulah bisa dikatakan air ini layak untuk digunakan. Oh ya, keterjangkauannya juga jangan lupa ya, karena ini sangat berperan dalam kelayakan penggunaan sumber air. Karena apabila terlalu jauh, akan sulit untuk mendistribusikan air tersebut ke rumah-rumah warga di sekitar. Itu jadi. Kebutuhan air juga merupakan bagian penting yang tak terpisahkan dari kehidupan kita loh. Tubuh kita aja 60-70% terdiri dari air. Oleh sebab itu, penting sekali untuk memiliki asupan air yang cukup setiap harinya, ya enggak? Pasti dong, karena kalau kita akan mengalami dehidrasi yang dapat menyebabkan batu ginjal, gagal ginjal, juga kejang-kejang akibat kepanasan. Oh ya? Batuk. Kenapa bisa begitu ya? Emangnya kenapa sih air ini tuh bisa sebesar ngaruhnya itu terhadap kehidupan kita? Itu karena air putih yang kita konsumsi setiap hari itu mengandung berbagai hal yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita. Oh ya? Apa aja emangnya? Ada silika untuk menjaga keutuhan dan kinerja jaringan pembuluh darah. Kemudian ada juga magnesium dan kalsium untuk menjaga struktur tulang, kontraksi otot, transmisi pulsara, juga pembekuan darah. Kemudian selain itu air juga mengandung natrium dan kalium untuk mengatur keseimbangan cairan dan fungsi sel. Selain yang udah aku sebutin ini masih banyak lagi sebenarnya manfaat dari air. Cuma takutnya kepanjangan nanti buat kita. Cukup. Kalau gitu, kira-kira dari awal sistem penyediaan air dan distribusi air di saat ini seperti apa ya? Pertanyaannya lumayan bagus sih, Vi. Coba bentar aku cari di Google deh. Nah, ini ketemu. Jadi, dilampirkan dari Kementerian Pekerjaan Umum, ternyata pada awal era kemerdekaan, yaitu pada tahun 1945 sampai 1950 di Indonesia, itu masih kurang loh, masih sangat susah untuk mendapatkan air bersih. Karena kita masih sibuk dengan peperangan menghadapi agresi Belanda. Nah, nanti setelah kemerdekaan ke Indonesia, barulah pemerintah Indonesia mulai melancarkan pembangunan, termasuk pembangunan sektor air minum yang terbengkalai karena Perang Dunia Kedua, yaitu pada tahun 1939 sampai 1945, dan juga Perang Kemerdekaan Indonesia tahun 1945 sampai 1950. Para pelaku sejarah pengembang sektor air minum Indonesia mencatat bahwa di awal-awal kemerdekaan, kebijakan yang diambil pemerintah adalah memprioritaskan pembangunan sarana prasarana air minum pada kota-kota besar, lalu dengan kota dengan pelabuhan, lalu kota industri, wisata, dan objek-objek vital lainnya. Contoh kebijakan ini adalah pembangunan IPA. Oh, gitu loh. Tapi tunggu. Kalau dulu pas sebelum dan saat awal kemerdekaan tidak ada pembangunan fasilitas distribusi air, berarti zaman itu masyarakat masih memanfaatkan air dari sumur dan sungai, ya. Terus kalau IPA itu apa? Kayak pelajaran sains saja. Bukan dong.
Tapi betul, pada zaman dahulu itu nenek moyang kita itu masih mendapatkan air dari sumbernya langsung, yaitu dari sumur dan juga sungai. Karena saat itu sanitasinya masih cukup baik. Dan untuk IPA jangan salah loh ya. IPA itu singkatan dari instalasi pengolahan air, bukan pelajaran sains. Gitu. Wah, ternyata dulu susah juga ya buat cari air bersih. Oh iya. Namun akhirnya juga mereka berhasil membangun pembangunan prasarana air bersih untuk Indonesia yang hingga sekarang pun masih kita kenal seperti Aqua yang diusahakan oleh Pak Bung Tomo pada tahun 1973. Dan banyak lagi merek-merek lain seperti Cleo, Eminola, dan lain-lain. Tapi meskipun industri air bersih udah sukses, terus pendistribusian air bersih juga udah makin baik, masih ada juga tuh wilayah-wilayah di Indonesia yang kebutuhan air bersih masyarakatnya belum terpenuhi. Apalagi dengan semakin tercemarnya sumber mata air terbuka seperti sumur, sungai, laut, sehingga mereka juga jadi semakin sulit untuk memperoleh air bersih. Sebenarnya apa ada ide untuk membantu kebutuhan air bersih di wilayah yang membutuhkan? Oh ya, ide apaan, Vi? Di Palembang kan banyaknya sumber air yang mengalir seperti sungai dan laut. Bagaimana dengan penggunaan filtrasi air? Boleh juga. Boleh banget sih itu. Jadi nanti filtrasi airnya itu digunakan untuk memfilter air sungai atau laut dan dikirimkan langsung ke wilayah-wilayah yang kekurangan air bersih sehingga mereka dapat menikmatinya. Tapi guys, kan nggak semua wilayah di Indonesia memiliki sumber air terbuka mengalir seperti sungai dengan laut. Ada juga yang kekurangan air karena di sana memang nggak ada sumber air yang mudah diakses gitu. Atau airnya juga tercemar. Kalau gitu mereka juga pakai sumur kan? Kan air semua tinggal dimasak mendidih agar aman digunakan. Iya sih, tapi kan seperti yang udah dijelasin William tadi, kalau cuma manasin air itu cuma akan membunuh kuman dengan bakteri. Sedangkan senyawa-senyawa berbahaya yang ada di dalam air sumur mungkin aja, apalagi kalau dia tercemar kan, atau kotoran-kotoran yang mungkin terkandung dalam air sumur juga, itu tidak dapat hilang semudah itu. Jadi paling tidak juga kita harus pakai filter sih. Benar juga. Tapi itu tetap bisa diatasi kok dengan ide Vivi tadi. Kita tinggal harus membuat filtrasi air yang terjangkau dan juga sesuai standar filtrasi air bersih. Seperti begitu. Kayaknya aku pernah baca sih, kalau air laut itu sekarang bisa difilter dan diubah menjadi air tawar yang bersih dan aman dikonsumsi loh. Cuma aku masih kurang paham caranya gimana. Menurut kalian dengan filter air laut atau air tawar sih? Kalau menurutku sih air laut, ya kan air laut itu sangat melimpah sehingga reservasinya pasti tidak terbatas. Jadi kita nggak perlu khawatir kehabisan air bersih lagi deh. Kayak waktu itu masih di Aceh, itu kan mengalami bencana tsunami pada tahun 2004. Kan mereka dapat air bersih dengan memproses air laut jadi air tawar. Iya, aku juga pernah baca itu. Kalau nggak salah namanya desalinasi. Menurut aku juga membuat filter air laut itu merupakan pilihan yang jauh lebih berkelanjutan dibandingkan filter air tawar. Karena secara air tawar itu yang dapat kita gunakan dan bisa difilter itu cuma sedikit gitu. Apalagi air bawah tanah yang fungsinya bukan cuma untuk dikonsumsi oleh kita, tapi juga untuk menjaga struktur tanah. Dan air tanah itu butuh waktu lama untuk terisi kembali. Dibandingkan air tawar, filter air laut sepertinya memiliki peluang yang tidak terbatas. Menurutku bagaimana kita pakai keduanya aja. Jadi seperti yang kamu bilang sebelumnya, ada banyak wilayah Indonesia yang tidak berbatasan langsung dengan laut kan. Jadi lebih baik kita tetapkan kebutuhan daerah itu masing-masing. Setuju. Aku setuju banget sama Vivian. Jadi untuk air tawar ini kita bisa membuat filter yang menggunakan silika, karbon, pasir halus, batu alam, dan juga kerikil. Namun kerikilnya jangan lupa dicuci dulu ya. Terus untuk daerah yang berbatasan langsung dengan laut, solusi yang terbaik adalah filter desalinisasi. Kalau nggak salah pakai sistem osmosis. Bukan osmosis, tepatnya reverse osmosis. Jadi untuk melakukan desalinasi air laut itu ada 3 cara, yaitu distilasi, reverse osmosis, sama
multi-stage blast. Nah, kalau distilasi itu cuma manasin air laut doang. Kemudian dipanasin kan jadi uap air tersebut kemudian dikumpulkan dan dikondensasikan untuk menghasilkan air yang aman dikonsumsi. Nggak asin gitu. Terus, tapi metode ini udah jarang dipakai karena mahal dan butuh waktu yang lama. Kemudian reverse osmosis sama multi-stage blast itu sistemnya mirip filter air tawar juga, yaitu penyaringan, tapi metodenya beda. Perlu aku jelasin nggak caranya kayak apa? Penasaran sih, cuman kayaknya waktunya nggak akan cukup ya. Iya. Well, kita bisa lah selalu kumpul lagi untuk mendiskusikan tentang ini. Tapi demi pendengar setiap podcast kita kan nggak boleh dong digantung gitu aja. Gimana kalau kamu jelasin saja secara singkat metode yang menurutmu paling efisien? Biar kita tuh jadi punya 2 solusi yang baik deh untuk nantinya diterapkan dalam mengatasi masalah sumber air bersih di Indonesia. Mikrofonnya belum di-unmute. Ya, maaf. Yang menurutku paling bagus, mungkin filter yang buat desalinasi yang paling bagus itu reverse osmosis ya. Karena cara kerjanya itu cuma pakai filter membran yang sangat halus biar nyiptain tekanan untuk memisahkan air dari garam ketika melewati membran tersebut. Sedangkan multi-stage blast itu butuh proses pemanasan lagi kayak distilasi. Jadi ya metode reverse osmosis itu seperti metode desalinasi yang paling murah sih dari metode-metode lainnya. Baik, terima kasih Regina atas penjelasan solusinya dan juga teman-temannya di sini atas pembahasan pada hari ini ya. Semoga semua informasi yang kami jelaskan ini bisa menambah ilmu untuk para penonton. Salam damai dari kami ya. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Ya.